Puji syukur 322. Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita, sambut tubuh dan darah dari Putera Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita adalah satu, ingin hidup yang baru, satu budi dan hati dalam roh ilahi. Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita, sambut tubuh dan darah dari Putera Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Satu dalam sabdanya, kasih sesamamu dalam suka dan duka, kita satu padu. Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita, sambut tubuh dan darah dari Putera Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Selamat pagi saudara-saudari sekalian yang saya kasih. Selamat bertemu, selamat berhari Minggu, selamat berekaristi pada hari Minggu biasa yang ke-25 ini. Kita seringkali berpikir seperti para rasul dalam Injil hari ini. Kita mencari gengsi dan berusaha merebut tempat terhormat. Yesus menegaskan dalam Injil, kalau ingin menjadi orang penting dan terkemuka dalam kerajaan Allah, maka kita harus sungguh memperhatikan kepentingan dan kebutuhan orang lain. Kita harus menjadi pelayan bagi mereka, sungguh-sungguh, tidak hanya dengan kata-kata. Dan kalau kita menerima seorang anak kecil, berarti seorang yang hina dina, karena anak kecil mewakili yang tidak terpakai dalam masyarakat pada umumnya, yang tidak diperhatikan dan diindahkan, maka kita menerima Yesus dan kita dekat dengan Allah. Mendahului Ekaristi hari Minggu ini, mari kita memeriksa nurani kita, seberapa jauh kita sungguh memperhatikan kepentingan sesama,
Sungguh melayani, sebab melayani yang hina dina dan terabaikan berarti melayani Tuhan sendiri. Mari mohon pengampunan Tuhan karena kita selalu sombong ataupun terlalu buta untuk melihat kebutuhan sesama. Halaman 19. Saudara-saudari, marilah mengakui dosa-dosa kita, supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Tuhan, kasihanilah kami, sebab kami telah berdosa terhadap Engkau. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami, Tuhan, dan anugerahkanlah keselamatan-Mu kepada kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Mari kita memuliakan Allah Tritunggal pada hari Minggu yang berbahagia ini dengan gloria. Kemuliaan kepada Allah di surga. Puji syukur 356. Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami memuliakan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah yang Maha Penolong, kami bersyukur kepadamu, sebab Engkaulah tumpuan harapan dan kekuatan kami.
Kuatkanlah kami dengan sabda-Mu, agar dalam menghadapi tantangan hidup sehari-hari kami tidak goncang atau takut, sebab Engkau sendirilah yang menjadi penolong kami. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama Dikau dan melalui Roh Kudus setia menyertai kami sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Kebijaksanaan. Orang-orang fasik berkata satu sama lain, "Marilah kita menghadang orang yang baik, sebab bagi kita ia menjadi gangguan serta menentang pekerjaan kita." Pelanggaran-pelanggaran hukum dituduhkannya kepada kita, dan kepada kita dipersalahkannya dosa-dosa terhadap pendidikan kita. Cobalah kita lihat apakah perkataannya benar, dan ujilah apa yang terjadi waktu ia berpulang. Jika orang yang benar itu sungguh anak Allah, niscaya Allah akan menolong dia serta melepaskannya dari tangan para lawannya. Marilah kita mencobainya dengan aniaya dan siksa, agar kita mengenal kelembutannya serta menguji kesabaran hatinya. Hendaklah kita menjatuhkan hukuman mati keji terhadapnya, sebab menurut dia, ia pasti mendapat pertolongan. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhanlah yang menopang aku. Tuhanlah yang menopang aku. Ya Allah, selamatkan aku karena nama-Mu. Berilah keadilan kepadaku karena keperkasaan-Mu. Ya Allah, dengarkanlah doaku. Berilah telinga kepada ucapan mulutku. Tuhanlah yang menopang aku. Sebab orang-orang yang angkuh bangkit menyerang aku. Orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku. Mereka tidak mempedulikan Allah. Tuhanlah yang menopang aku. Sesungguhnya Allah adalah penolongku. Tuhanlah yang menopang aku. Dengan rela hati, aku akan mempersatukan kurban kepadamu. Aku akan bersyukur, sebab baiklah nama-Mu, ya Tuhan.
Bacaan dari surat Rasul Yakobus. Saudara-saudaraku yang terkasih, di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas itu pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran itu ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah dari hawa nafsumu yang saling bergulat di dalam dirimu? Kamu mengingini sesuatu tetapi tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati tetapi tidak mencapai tujuan, lalu kamu bertengkar dan berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa, atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta akan kamu gunakan untuk memuaskan hawa nafsu. Demikianlah sabda Tuhan. Sesudah ayat haleluya dinyanyikan 2 kali. Haleluya, haleluya, haleluya. Alleluia, alleluia, alleluia. Allah telah memanggil kita lewat Injil, sehingga kita boleh menikmati kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Alleluia, 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 alleluia. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Setelah Yesus dimuliakan di atas gunung, ia dan murid-muridnya melintas di Galilea. Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia. Tetapi 3 hari setelah dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepada Yesus. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika sudah di rumah, Yesus bertanya kepada murid-murid itu, "Apa yang kamu perbincangkan tadi di jalan?" Tetapi mereka diam saja. Sebab di tengah jalan tadi, mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka.
Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, "Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan menjadi pelayan dari semuanya." Yesus lalu mengambil seorang anak kecil ke tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menerima seorang anak seperti ini demi namaku, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, sebenarnya bukan aku yang mereka terima, melainkan Dia yang mengutus aku." Halaman 30. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan? Saudara sekalian, ini sebuah pertanyaan Yesus yang kedengarannya lucu, lugu, polos, seakan-akan tidak tahu apa-apa, mau cari tahu, tapi dapat sangat mengganggu orang-orang yang ditanya. Mau tahu aja. Pertanyaan Yesus itu bukanlah karena ia tidak tahu apa yang mereka bicarakan, karena ia dapat melihat pikiran mereka, melainkan justru karena ia ingin memberikan jawaban yang benar terhadap masalah yang mereka percakapkan. Saudara sekalian, sebenarnya Yesus telah memergoki para murid yang sedang bertengkar tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Siapa yang terbesar itu merupakan masalah tragis dalam sejarah umat manusia. Pertengkaran ini telah dicoba diselesaikan dengan pedang, tombak, panah, sampai kepada senjata peluru kendali, kapal perang, dan bom nuklir yang paling canggih sekalipun di zaman sekarang. Contohnya sekarang ini di semenanjung Korea Utara mengembangkan senjata nuklir. Korea Selatan tidak mau ketinggalan karena mau jadi yang besar. Begitulah terus-menerus tanpa interupsi. Berlomba siapa yang paling hebat. Saudara sekalian, kita sekarang ini hidup di zaman kompetitif yang terus meningkat, yang tanpa kita sadari mempengaruhi hati dan pikiran kita. Lihat saja dunia periklanan yang berani mengeluarkan ratusan juta rupiah untuk mendapatkan posisi paling unggul, paling hebat. Hal ini paling biasa kita lihat dalam dunia olahraga. Semua berupaya menempati kedudukan terbesar. Juga dalam dunia pendidikan, hal ini dirasakan. Anak-anak dari sejak SD sudah dilatih untuk mendapatkan tempat teratas yang paling tidak masuk peringkat 10 besar. Dulu ada acara cerdas cermat di TVRI dan anak-anak ternyata sudah diberitahu jawaban-jawaban dari pertanyaan, karena ternyata pertanyaan yang sama tapi salah dijawab dengan pertanyaan yang lain. Karena hanya dengan demikian masa depan studinya terjamin. Saudara sekalian, dorongan atau alasan untuk menjadi terbesar ini juga barangkali sudah merasuki kehidupan gereja. Iklim, suasana, dan semangat menjadi yang terbesar ini akhirnya mengesampingkan perhatian dan keprihatinan terhadap yang kecil, yang tak berdaya, yang miskin, yang tercecer, dan terlupa dalam masyarakat. Karena itu pertanyaan Yesus cukup merisaukan dan agak mengganggu para murid. Tidak heran kalau mereka semua terdiam.
Kini Yesus memberikan jawabannya atas persoalan yang sedang mereka ributkan. Masalah itu begitu serius sehingga Markus mengatakan, lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Duduk, itu artinya yang ingin ia bicarakan tidak boleh dikatakan sambil lewat saja, tapi memerlukan konsentrasi dan ketenangan. Di sini Yesus mengatakan suatu ajaran yang bertolak belakang sama sekali dengan pola pikir dunia. Katanya, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Ini betul-betul penjungkir balikan dari pandangan. Segala ciri atau sifat yang kita kenakan untuk yang terbesar, terpenting atau terhebat, kini dinyatakan oleh Yesus tidak berlaku. Seakan-akan Yesus berdiri di tengah jalan menghadang parade kemanusiaan, lalu meneriakkan komando, berbalik. Maka terjadilah pembalikan. Mereka yang paling belakang kini berjalan di barisan paling depan. Saudara sekalian, begitu revolusioner, begitu mengagumkan pernyataan Yesus ini, sehingga kita pun di dalam kedalaman hati kita masih ragu-ragu untuk menerima selaku norma dalam kehidupan kita. Di dalam gereja atau waktu ibadah, wilayah rohani, dan kelompok kategorial maupun dalam pertemuan gerejani kita bicara tentang hal melayani, bukannya dilayani seperti Yesus dan seperti yang ia katakan. Tapi dalam prakteknya justru hal itu tidak kita laksanakan. Jadi semuanya hanya lip service bahasa Inggrisnya, hanya di mulut saja. Seandainya saat ini Yesus memilih siapa yang terbesar di antara kita, saya kira semua kita akan heran, karena orang yang dia pilih itu sama sekali tidak terkenal, tidak pernah menonjol dalam segala kegiatan gereja, tidak termasuk dalam daftar mereka yang biasa membanggakan diri dengan gelar ketua organisasi gereja ini atau itu, atau pastor, atau pelayan-pelayan gereja. Ia tidak ternama, tidak terkenal, tapi tanpa pamrih melayani sesuai dengan keadaan dirinya. Untuk lebih menjelaskan kata-katanya tadi, Yesus mengambil seorang anak kecil lalu menempatkannya di tengah-tengah mereka. Mengapa Yesus justru memilih anak kecil untuk dijadikan lambang atau contoh dari kebesaran dan keagungan dalam kerajaan Allah? Ada beberapa hal yang patut kita catat tentang seorang anak kecil. Anak kecil, pertama, selalu merasa tergantung pada orang lain, mulai dari orang tuanya, dan penuh rasa percaya apa yang dikatakan atau diperintahkan oleh orang tuanya. Paling tidak sampai kaum dewasa itu menghancurkan kepercayaannya. Ia selalu mengharapkan segala sesuatu dari orang tuanya, segala-galanya diterima sebagai pemberian, dan tidak pernah ia merasa bahwa sesuatu itu adalah hasil upayanya sendiri. Kedua, anak kecil selalu suka bersahabat dengan anak sebayanya, atau sama sekali tidak peduli dan tidak sadar akan perbedaan status, kedudukan, atau bangsa. Seorang anak raja misalnya tidak segan-segan bermain dengan anak pelayannya raja. Saya pernah nonton sebuah film di mana diceritakan seorang anak perwira tinggi Nazi bermain-main dengan anak seorang tahanan di kamp konsentrasi. Mereka secara bermain-main pakai baju tahanan. Lantas karena berpakaian baju tahanan, mereka dimasukkan ke dalam kamar gas untuk dibunuh. Tapi masih secara bermain-main. Anak kecil yang ketiga, anak kecil polos dan jujur. Apa yang dilihatnya atau diketahuinya, itulah yang dikatakannya. Sampai orang dewasa mengajarinya berdusta. Saudara sekalian, apa makna semua ini bagi kita? Yang pertama, agar kita menyadari bahwa keagungan dan kebesaran seseorang yang sebenarnya terletak dalam pelayanannya. Berambisi menjadi yang terbesar dan terkemuka tidaklah salah,
malah kita boleh ramai-ramai mendapatkannya. Namun bukan seperti yang dilakukan oleh dunia dengan menjadi yang terbesar, yang terpopuler, yang terkenal, dengan menghalalkan segala cara, melainkan masing-masing kita berupaya menjadi pelayan bagi yang lain, tidak mengutamakan kepentingan diri sendiri, melainkan kepentingan orang lain, kepentingan orang banyak. Yang kedua, kita diingatkan agar menerima kerajaan Allah itu seperti anak kecil, dalam kepolosan dan ketulusan, ketergantungan penuh pada Sang Bapa, dalam kerendahan hati dan penuh rasa percaya. Tapi saudara sekalian, ini jangan diartikan sebagai kekanak-kanakan. Dalam bahasa Inggrisnya, to become like a child, not childish. Kekanak-kanakan yang suka cengeng, ngambek, merengek-rengek, marah tanpa alasan, dan sebagainya. Justru sifat kekanak-kanakan itulah yang harus ditinggalkan. Inilah yang dimaksud Paulus ketika ia berkata, "Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu." Saudara sekalian, hanya dengan pertobatan yang terus-menerus, kita akan dapat menjadi seperti anak kecil. Dan barulah kita dalam sukacita dapat sepenuhnya mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Kita tidak juga bergantung pada kemampuan diri sendiri, melainkan sepenuhnya pada kekuatan dan kemampuan dan kuasa Allah sendiri. Kita diharapkan menjadi seperti anak kecil, penuh kepolosan dan ketulusan hati, penuh pengharapan dan penantian yang cerah. Amin. Mari kita menyatakan iman kepercayaan kita sebagai tanggapan atas sabda Tuhan yang kita dengar lewat bacaan-bacaan kitab suci dengan mengakui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, dan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kristus bersabda, "Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan menjadi pelayan dari semuanya." Marilah kita panjatkan doa kepada Allah Bapa kita, agar kita boleh menjadi pelayan seperti Kristus putranya. Bagi gereja, ya Bapa, tuntunlah gerejamu untuk selalu bersatu meski ada perbedaan dan dalam keanekaragaman. Marilah kita mohon, bimbinglah umat-Mu dalam melayani sesama, agar dalam berdasarkan kasih sejati dan tulus ikhlas. Bagi para penanggung jawab masyarakat, ya Bapa, bimbinglah para penanggung jawab masyarakat kami, agar mengutamakan semangat pelayanan daripada semangat kekuasaan. Marilah kita mohon, semoga kami saling bekerja sama dalam menegakkan kebenaran dan keadilan di masyarakat kami. Bagi para korban perang, pertikaian, penahanan, dan pembuangan, ya Bapa, tolonglah para korban perang, pertikaian, penahanan, dan pembuangan, agar mereka dapat menemukan kembali kedamaian. Marilah kita mohon, Semoga kami dapat mengembangkan kedamaian sesuai dan menghasilkan buah berlimpah bagi kesejahteraan umat. Bagi kita bersama, ya Bapa, semoga kami selalu bertekun dan bersemangat
dalam melayani sesama daripada melayani diri sendiri sesuai teladan Putramu. Marilah kita mohon, teguhkanlah iman, pengharapan, dan kasih kami dalam mewartakan Injil bagi keselamatan semua makhluk. Bersama keluarga Pangulimang Diana, kita bersyukur atas terkabulnya novena 3 kali Salam Maria. Bersama keluarga Sumantri Lesar, kita bersyukur atas hari ulang tahun perkawinan yang ke-27 tahun pada tanggal 17 September 2021. Mari kita mohon keselamatan jiwa dari almarhum Bapak Henry Samuel Mandagi yang meninggal 14 September 2021, dan keselamatan jiwa dari Bapak Donald Franciscus Baguna yang meninggal 9 September 2021. Kiranya Tuhan memberikan istirahat kekal dalam kebahagiaan di rumahnya bersama para kudus dan menjadi pendoa bagi keluarga yang mencintainya yang masih berjuang di dunia ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami yang maha baik, berkatilah kami dengan kasih sayang-Mu yang demikian agung, dan kabulkanlah kini doa-doa kami yang kami panjatkan dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu dan Tuhan kami. Amin. Ratus 82. Ambillah Tuhan kemerdekaanku, nan kehendak serta pikiranku. Terimalah Tuhan yang ada padaku, gunakanlah menurut hasrat-Mu. Hanya rahmat dan kasih dari-Mu yang ku mohon, menjadi hartaku. Hanya rahmat dan kasih dari-Mu ku mohon, menjadi hartaku. Puji syukur 379. Bapa di surga, terimalah hasil usaha jemaat-Mu, roti dan anggur wujudnya, cinta dan bakti maksudnya. Tanda syukurku kepadamu di dalam Yesus Putra-Mu. Jiwa dan
Dimuliakanlah namamu oleh seluruh umatmu. Berdoalah saudara-saudari, agar dengan membawa ke altar sukacita dan jerih payah setiap hari, kita menyiapkan diri untuk mempersembahkan persembahan yang berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Amin. Allah yang Maha Mulia dan Bijaksana, Yesus Putramu telah mengajar kami bahwa kendati diserahkan dan dibunuh, dia akan bangkit dengan mulia. Semoga pengalaman Yesus ini membuat kami lebih rela menyerahkan diri, agar sebagaimana kami bersatu dalam kurbannya, kelak kami pun bersatu dalam kemuliaannya. Sebab dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Bapa yang kudus, dengan pengantaraan Putramu yang terkasih, Yesus Kristus Sabdamu. Melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Engkau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus, yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan. Seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagi-Mu, Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara berseru. Puji syukur 394. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa.
Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Halaman 49. Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Benediktus Estefanus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu, Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Saudara sekalian, sadar akan keterbatasan kita, maka kita mengharapkan segala hal yang baik dari Allah. Karena itu mari kita berdoa kepadanya bersama Yesus Kristus Tuhan kita. Halaman 55. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat.
Bebaskanlah kami ya Tuhan dari segala kesombongan yang menyebabkan kami berlawanan satu dengan yang lain dan membuat kami tidak sudi melayani. Lepaskanlah kami dari roh yang jahat yang hanya memikirkan perolehan serta kemasyhuran bagi diri sendiri dengan merugikan orang lain. Sementara kami saling melayani dan bekerja sama demi kedatangan Tuhan dan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari terkasih, Rasul Yakobus berpesan, hikmat yang dari atas itu pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Demikian dia katakan dalam bacaan yang kedua. Dan buah yang terdiri dari kebenaran itu ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Maka marilah kita mohon kerukunan dan kedamaian kepada Yesus. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai sejahtera Tuhan bersamamu. Puji syukur 415. Anak domba yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari, inilah Yesus Kristus Tuhan yang mengundang kita ke meja perjamuannya. Ia datang mencari kita di tempat terendah dan mengatakan kepada kita supaya pindah ke tempat yang lebih tinggi. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Puji syukur 423. Aku rindu akan Tuhan dalam sakramen terkudus. Aku rindu menerima Yesus Allah manusia, Yesus
Yesus, Yesus datanglah. Yesus tinggal di hatiku, aku amat bahagia. Yesus sungguh sahabatku, dalam suka dalam duka. Yesus kau sahabatku. Salam tubuh yang mulia, salam darah yang berharga. Kau menghapus dosa dunia, dalam wafatmu disalib. Puji syukur bagimu. Puji syukur 434. Santapan bersiara, makanan malaikat, oh roti surgawi, kenyangkanlah yang lapar, puaskan pula jiwa yang rindukan Engkau, yang rindukan Engkau. Oh kasih yang melimpah, mengalir dari hati, Sang Juru Selamat. Segarkanlah hamba-Mu yang haus akan Dikau, dan kami puaslah, dan kami puaslah. Wajah-Mu yang tersamar di dalam rupa roti, kan kami hormati. Izinkan kami pandang wajah-Mu tak teralang di surga mulia, di surga mulia. Puji syukur 426. Datanglah ya Yesus, ku menantimu. Hatiku riang bila kau datang, ya Yesusku.
datang, ya Yesusku. Dikaulah penghiburku dan Dikaulah penolongku. Hanya Dikau, Yesus, penolongku. Datanglah ya Yesus, ku menantimu. Hatiku riang bila kau datang, ya Yesusku. Hatiku riang bila kau datang, ya Yesusku. Kau sahabat yang setia, percayaku padamu. Hanya Dikau, Yesus, sahabatku. Datanglah ya Yesus, ku menantimu. Hatiku riang bila kau datang, ya Yesusku. Hatiku riang bila kau datang, ya Yesusku. Puji syukur 425. Laksana rusa rindu akan air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Laksana rusa rindu akan air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Ku haus akan Allah sumber hidup, bilakah aku kan memandangmu. Laksana rusa rindu akan air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Mengapa jiwaku sedih dan susah, cemas gelisah tiada henti? Berharaplah kepada Allah hidup, wajahnya sumber kebahagiaan. Laksana
rusa rindu akan air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Dan siang malam jiwaku meratap, mengalir air mata tak henti. Sepanjang hari ku dengar cercaan, di manakah Tuhan penolongmu? Laksana rusa rindu akan air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Dikala gundah aku pun teringat, ketika aku masuk kemah-Mu, dengan bernyanyi dan bersorak-sorai mengucap syukur bagi-Mu Tuhan. Laksana rusa rindu akan air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Marilah berdoa. Allah yang maha bijaksana, kami memuji Dikau atas hikmat sejati yang Kau ajarkan kepada kami lewat sabda-Mu hari ini. Semoga karenanya kami dapat mengalahkan iri hati dan hawa nafsu, agar hidup kami terbebas dari perbuatan jahat, sengketa, dan pertengkaran. Dan di atas semua itu, semoga kami rela menjadi yang terakhir, bahkan menjadi pelayan dari semua saudara, agar sesudah meniti jejak Yesus di dunia ini, kami boleh menikmati damai abadi di surga bersama Dia. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita duduk untuk mendengarkan beberapa warta gereja. Warta Paroki. Yang pertama disampaikan terima kasih kepada Pastor Paroki
Pastor Petrus Pitinangun PR yang sudah mempersembahkan perayaan Ekaristi pada hari ini, petugas liturgi PPA penyelenggara liturgi KBK Unit 1 Santo Nikolaus of Talentino, dekorasi Dewan Pastoral Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta, Geria Paniki Indah. Yang kedua, disampaikan banyak terima kasih kepada keluarga Bapak Frederick Sumeisei Nikolaus yang sudah bersedia melanjutkan pembiayaan pembangunan menara lonceng gereja paroki. Yang ketiga, disampaikan kepada seluruh umat atau siapa saja yang mempunyai kerelaan hati ingin menyumbang untuk sumbangan renovasi fasilitas gereja di luar pembangunan menara lonceng, yaitu perbaikan gedung gereja, dinding pagar, instalasi listrik, diberikan langsung kepada bendahara paroki atau lewat rekening Bank BNI atas nama Keuskupan Manado, Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta. Disampaikan juga terima kasih kepada pengurus wilayah rohani yang sudah mengumpulkan dan menyetor sumbangan untuk renovasi fasilitas gereja paroki. Bagi wilayah-wilayah rohani yang belum mengumpulkan ataupun belum menyetor, bisa disetor langsung kepada bendahara paroki. Banyak terima kasih disampaikan kepada pribadi atau keluarga atau badan usaha dan siapa saja yang sudah memberikan sumbangan untuk renovasi fasilitas gedung gereja. Bagi pengurus paroki, astasi dan wilayah rohani, serta umat yang memerlukan pelayanan atau misa bisa menghubungi pastor paroki. Kemudian diingatkan kepada pengurus dan umat dari beberapa wilayah rohani yang sudah menerima kupon Gotaus Kusuma, ada di lembar terakhir di Warta Paroki, agar bisa menyelesaikannya karena kupon ini diterima dari paroki induk kemarin, yaitu Paroki Yesus Gembala Baik Paniki Bawah, dan kami akan melaporkannya kembali. Untuk hal ini bisa berhubungan langsung dengan Ibu Ansye. Pengumuman lanjutan bisa dilihat di Warta Paroki dan jika ada tambahan dari pastor, kami persilakan. Terima kasih dan selamat hari Minggu. Terima kasih kembali. Saya mau menambahkan bahwa biarpun masih cukup lama, tapi baiklah sudah diumumkan sekarang ini, yaitu bahwa bulan Oktober nanti kita akan keliling untuk membawa komuni kepada orang-orang sakit dan orang tua-tua. Nanti hari Sabtu sesudah Jumat pertama, jadi tanggal 2 saya mulai dari wilayah Kima Atas jam 8 pagi, baru sampai di sini kira-kira jam berapa ya? Jam setengah 10, atau karena mesti keliling seluruh paroki. Dengan syarat bahwa orang yang menerima komuni itu terima bukan dengan mulut tapi dengan tangan. Dan kalau bisa duduk waktu menerima komuni itu, baiklah duduk saja supaya menerima komuni dengan tangan. Itu sekali lagi tanggal hari Sabtu, kalau bulan Oktober ini tanggal 2 Oktober kalau tidak salah. Lantas yang kedua, umat yang sudah mendapat buku ini bayar saja, karena saya perlu uang juga untuk beli buku ruah untuk dibagikan secara gratis kepada ketua-ketua wilayah rohani. Dan saya perlu membayar 50 buku ruah. Untuk itu sekali lagi bagi mereka yang
sudah dapat buku ini tapi belum membayar, tolong dibayar saja supaya ketua wilayah bisa membawa kepada saya jumlah uang yang sesuai buku yang dipesannya. Demikian pengumuman-pengumuman, mari kita menutup perayaan Ekaristi ini dengan mohon berkat Tuhan untuk hidup dan karya kita seterusnya. Tuhan bersamamu. Saudara sekalian diberkati, dihibur, diteguhkan, dan diutus oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Halaman 80. Saudara-saudari, pergilah mewartakan Injil Tuhan. Syukur kepada Allah. Puji syukur 672. Hai makhluk semua, pujilah Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Pujilah keagungannya. Haleluya, 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 haleluya. Bergaung di seluruh dunia, soraklah haleluya, 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 haleluya. Dipermuliakanlah Yesus Kristus dalam sakramen Maha Kudus pada selama-lamanya. Amin.